Rocky Gerung ingin komplain ke Google untuk hapus konten yang sebut Jokowi berhasil dalam ekonomi. Kalau saya sebagai warga negara bisa bikin semacam citizen complaint, lalu minta Google untuk menghapus hanya satu konten aja, yaitu konten pemerintah yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi berhasil di dalam ekonomi. Itu aja yang saya minta dihapus tuh. Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari laporan terbaru Google terkait penghapusan konten dan informasi dari layanan miliknya, seperti Google Search and YouTube. Dalam laporan transparansi ini, Indonesia ternyata menempati posisi ke-10 sebagai negara dengan volume permintaan penghapusan konten tertinggi dan posisi ke-1 sebagai negara dengan volume item konten terbanyak. Karena yang minta adalah, yang ngomong adalah PDIP, gitu, memuji. Gitu. Rinciannya sebagai berikut. 358 permintaan berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. 254.359 konten yang dihapus. 2 permintaan berdasarkan perintah pengadilan kepada Google. 51 konten yang dihapus. 1 permintaan berdasarkan perintah pengadilan kepada pihak ketiga, 1 konten yang dihapus. Dan 1 permintaan lainnya, 10 konten yang dihapus. Laporan tersebut dilaporkan Google berdasarkan data per Januari hingga Juni 2021 saja. Menanggapi itu, Rocky mengatakan sebagai seorang warga, dia akan membuat 1 laporan saja pada Google. Kalau saya sebagai warga negara bisa bikin semacam citizen complaint, lalu minta Google untuk menghapus hanya 1 konten aja, yaitu konten pemerintah yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi berhasil di dalam ekonomi. Itu aja yang saya minta dihapus tuh. Yakni menghapus konten dari pemerintah. Ya, kalau saya sebagai warga negara bisa bikin semacam citizen complaint, lalu meminta Google untuk menghapus hanya 1 konten saja, yaitu konten pemerintah. Ujarnya melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu 23 Oktober 2021. Konten pemerintah yang dimaksud Rocky adalah konten yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berhasil dalam ekonomi. Ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi berhasil di dalam ekonomi. Itu saja yang saya minta dihapus tuh, imbuhnya. Selain konten tersebut, ahli filsuf ini juga mengusulkan agar konten terkait pujian PDIP terhadap Jokowi juga dihapus. Saya baca tadi, PDIP bilang Presiden Jokowi adalah presiden yang memberi harapan, ungkapnya. Nah, ini konten yang mesti dihapus sebetulnya. Kita mesti minta ke Google tuh, sambungnya sambil tertawa. Sebab menurutnya PDIP dan Jokowi ada dalam satu tubuh politik yang seharusnya tak saling memuji. Karena yang ngomong adalah PDIP, memuji. Itu sama dengan jeruk minum jeruk di kebun jeruk, ucapnya. Sehingga dia menilai konten tersebut tidak berisi poin penting di dalamnya. Itu kan konten yang gak ada isinya kan, pungkasnya. Muhammad Ibrahim, 23 Oktober 2021. Siapa sosok jubir presiden pengganti Fajrul? Ini usul pengamat, Fahri Hamzah dan penjelasan istana. Jabatan juru bicara atau jubir Presiden Jokowi kosong setelah Fajrul Rahman dipercaya jadi duta besar untuk negara Kazakhstan. Fajrul sebelumnya telah menjabat jubir presiden selama kurang lebih 3 tahun. Lalu siapa sosok yang tepat menggantikan Fajrul? Berikut tanggapan pengamat, politisi hingga pihak istana presiden seperti dirangkum tribunnews.com, Senin tanggal 25 bulan 10 2021. Kata pengamat. Pengamat politik Muhammad Qaudari melihat, saat sementara ini tidak ada pengganti khusus untuk juru bicara presiden. Menurut dia, kemungkinan informasi mengenai istana akan diterangkan oleh berbagai pihak seperti Valdo Maldini atau Ali Mohtar Ngabalin. Jadi tidak ada jubir khusus. Mungkin nanti ada tambahan tenaga baru barangkali ya, tapi siapa kita tidak tahu. Mungkin judulnya bukan jubir. Kalau nanti ada tambahan mungkin nempel di KSP atau nempel di Setkap. Ujar Qaudari ketika dikonfirmasi,
Senin tanggal 25 bulan 10 2021. Kodari mengusulkan hendaknya jubir presiden tidak bersifat perorangan tapi bersifat kelembagaan. Misalnya, peran itu dimainkan Bappenas dan itu pusatnya pengelolaan kebijakan nasional. Kemudian di Bappenas itu ada ahli dari berbagai ilmu yang menjelaskan kebijakan pemerintah dari berbagai aspek, yang tahu permasalahan dan ada datanya, ujar Kodari. Menurut dia, ahli yang ditempatkan di Bappenas itu harusnya berperan jadi jubir untuk menjelaskan kebijakan pemerintah. Mereka ini adalah orang-orang yang bicara bidang spesifik yang menguasai permasalahan dan datanya lengkap. Jangan sampai misalnya Ali Mokhtar menjawab semua isu, nanti dia keteteran juga. Usul aja ya jadi Bappenas koordinatornya jubir. Sebab itu pusat pembuatan kebijakan pemerintahan RI, kata Kodari. Tanggapan Fahri Hamzah. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Fahri Hamzah mengusulkan agar posisi juru bicara presiden diperkuat dan dijabat sekretaris kabinet. Fahri beralasan juru bicara presiden seharusnya memiliki akses kepada rapat kabinet yang diikuti oleh para menteri. Menurut saya harus diperkuat ya, jadi malah saya mengharapkan Manseskap yang merangkap jubir itu. Karena seharusnya juru bicara itu harus punya akses kepada rapat kabinet. Kata Fahri di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin tanggal 25 bulan 10 2021. Berdasarkan informasi yang ia ketahui, selama ini juru bicara presiden tidak memiliki akses ke rapat kabinet, sehingga mereka mesti mencari berita di internet sebelum disampaikan ke muka publik. Yang selama ini saya tahu, ini jubir-jubirnya nggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Terus dia nyari-nyari berita sendiri di internet. Terus dia baru ngomong, gitu loh, nggak boleh, kata Fahri. Mantan Wakil Ketua DPR itu menegaskan, juru bicara harus memiliki akses ke rapat kabinet. Ia mencontohkan, juru bicara presiden di Amerika Serikat kedudukannya setara dengan menteri dan diberi titel Press Secretary. Di samping itu, Fahri juga meminta agar Presiden Joko Widodo tidak asal-asalan dalam memilih juru bicara, agar Presiden terbantu dengan keberadaan juru bicara dalam mensosialisasikan program pemerintah. Jadi harusnya begitu, ya juga jangan taruh figur yang ecek-ecek juga. Jadi harus betul-betul solid, supaya Presiden terbantu di dalam mensosialisasikan ide-ide pemerintah, kata Fahri. Penjelasan P3. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsus Hani berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu memiliki juru bicara dengan kapasitas atau kemampuan yang baik. Hal ini disampaikan Asrul dalam respon kekosongan posisi juru bicara Presiden setelah Fajrul Rahman dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan.